Saya juga waktu di tafsir hadis waktu itu juga berbicara soal soal Syiah juga. Karena memang dulu ya dengar dari katanya juga waktu dulu itu mengatakan Syiah itu sesat, Syiah sesat itu. Nah, ketika saya cross check waktu itu pernah saya juga 3 hari di YAPI meng-cross check beberapa kitab-kitabnya itu mana ada tugas di kampus, dan kita juga kaget karena memang di Syiah itu ada Imam Isna Asyar itu. Iya, ada Ismailiyah, ada, dan bahkan yang dikatakan sesat itu yang Ismailiyah ini ya, karena memang mengagungkan Sayyidina Ali lebih daripada Nabi. Tapi yang lain kayak Ja'fariyah itu kan tokoh batiniyah yang diambil oleh tokoh-tokoh sufi dan tasawuf. Iya. Kayak pernah juga membaca salah satu guru dari siapa? Burda itu. Imam Busiri. Imam Busiri. Iya. Kemudian tokoh-tokoh sufi di Sunni itu banyak berguru kepada Ja'far As-Shadiq. Iya. Jadi sebetulnya sangat lucu kita itu. Kita itu yang ada itu ya banyak provokasi itu. Iya. Jadi ada semacam ilmu provokasi itu ada. Bayangkan ya, orang-orang Syiah sendiri itu, ulama-ulama Syiah itu ada yang mengatakan, ya ulama besar itu mengatakan di Syiah itu bahwa tasawufnya di Syiah itu banyak pengaruh dari orang-orang Sunni. Suhrawardi Al-Maktul itu Sunni, Jalaluddin Rumi Sunni, Ibnu Arabi Sunni. Itu mereka yang tasawufnya orang Sunni enggak, tapi semua orang Syiah membaca ini. Ada Fakhruddin Al-Iraqi, ada Rusbihan Baqil, ada Hafidh, ada Jami. Itu semua orang-orang Sunni, tokoh-tokoh Sunni. Itu yang dijadikan referensi mereka di dalam bertasawuf. Lah, ini pengaruh mereka itu sangat terasa sekali. Juga ini ada yang mengatakan bahwa Sunni itu sebetulnya sudah tidak filsafat, sangat tradisional, sangat tekstual. Kalau Syiah berkembang filsafat, itu juga tidak selalu benar. Tidak selalu benar. Malah sekarang orang itu seperti Haidar Bagir, seperti Habib Hussein dia ya. Habib Hussein itu Syiah sekarang, di Muhammadiyah itu Syiah. Itu Syiah itu. Lucu bagaimana dia dikatakan Syiah. Sangat Sunni dia. Tapi dia ingin menjadi jembatan antara dua kubu ini. Bagaimana wong di Indonesia ini sangat Sunni, mayoritas. Mau mempromosikan Syiah itu di mana? Cuma kita harus seimbang. Seimbang itu kita juga harus membaca mereka. Setiap alul bait Syiah dan dia tidak ngerti kita. Wah, bagaimana ya? Kok mau perang, bunuh-bunuhan? Jadi tidak bisa. Ada seseorang ketika saya mengutip di dalam tafsir Al-Misbah dikatakan Quraisy Syiah. Lu bagaimana ini? Dia itu enggak. Masa kita itu nggak bisa mengutip dari ulama-ulama Syiah? Kalau orang Syiah bisa mengutip, menjadikan ulama-ulama Sunni sebagai referensi dia. Kita masa, kalau di mereka ada yang benar, kita harus ambil kata Rasulullah. Jadi al-hikmah dhulatul mu'min. Hikmah itu sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Ya, padahal kan, tafsir Quraisy Shihab, banyak ambil dari At-Tabari. Sedangkan At-Tabari banyak ambil dari Ja'far As-Shadiq. At-Tabari itu Syiah sebetulnya. Ibnu Katsir. Itu sebetulnya Ja'far As-Shadiq yang banyak yang diambil. Iya. Tapi mereka itu di posisi mana dia itu Syiah, di posisi mana dia? Artinya secara keilmuan mengambil sesuatu yang baik. Iya. Iya. Itu. Jadi sebetulnya itulah. Jadi kalau dibaca dikembangkan banyak sekali. Karena memang masyarakat kita itu
banyak yang bingung sebenarnya. Pernah saya juga baca ada sebuah kitab karya Imam Ghazali terakhir itu, ada sebuah ungkapan entah 2 bulan atau berapa bulan sebelum beliau wafat, beliau menciptakan kitab Faisal Tafriqah Bainal Islam Wazandaqah. Ya, Wazandaqah. Jadi ada sebuah kesimpulan yang diambil oleh Imam Ghazali sebelum beliau wafat. Kalau sholatnya tetap 5 waktu, nabinya Nabi Muhammad, terus puasanya tetap bulan Ramadan, hajinya tetap, apa yang mau diributkan? Nggak usah ribut sebetulnya. Kok debat nggak selesai masalah yang hal-hal seperti itu. Itu Imam Ghazali banget itu. Persoalannya di kita itu menganggap Al-Ghazali itu ya Ihya itu ya Al-Ghazali. Padahal banyak beberapa kali. Ya ini yang jadi masalah itu ketika kita sudah membaca Ihya, memang di pesantren-pesantren Ihya itu sudah Al-Ghazali banget. Memang Al-Ghazali banget, tapi kita harus membaca buku-buku, kitab-kitab Al-Ghazali yang lain, karya-karya. Oh iya, di situ Al-Ghazali. Iya. Katakan Al-Ghazali tidak anti filsafat. Al-Ghazali itu dalam posisi anti filsafatnya ketika dia mengkritik Ibnu Sina. Tapi tidak anti filsafat karena dia juga Platoisme. Itu yang tidak disetujui oleh Al-Ghazali. Tapi kita juga tidak menutup mungkin bahwa beliau itu juga filosof. Di beberapa materi filsafat Islam, memang ada Imam Al-Ghazali sebagai tokoh filosof. Ini. Baik, terus begini, kembali kepada persoalan mazhab lagi. Mazhab ini sebuah pola pikir atau jalan kita, metode amaliyah kita, yang mana tadi yang lebih rasional kepada Imam Hanafi, kemudian lebih kepada tekstual, kepada Imam Malik, seperti itu, dan di tengah-tengah untuk menggabungkan dua-duanya adalah Imam Syafi'i. Nah, di sini berarti ada 2 hal yang harus kita cross check lagi. Pertama sesuai tekstual, dan yang kedua kontekstual. Dan kalau Wahabi bisa dikatakan itu tekstual persoalan Al-Quran dan hadis harus kembali kepada tekstual. Sedangkan kita sendiri banyak yang tekstual malah bukan kepada Al-Quran dan hadis, melainkan kepada beberapa kitab kuning. Nah ini kan kadang di kalangan pesantren sendiri yang tekstual ini menjadi problem juga sebenarnya. Tekstualnya kepada pendapat ulama, sehingga tidak menerima ulama-ulama yang lain seperti itu. Itu yang menjadi sebuah PR kita. Salah satunya di Basul Masail biasanya. Basul Masail kitabnya sama, ininya sama, tapi belum mengkaji secara khusus usul fikihnya, akidah fikihnya, bahkan istinbatul hukmi. Aqasid syariahnya yang Syafi'i itu. Jadi pendapat jenengan terkait kami kader-kader NU sebenarnya, kader-kader NU, bagaimana melangkah mempelajari mazhab, yang mana mazhab ini biar tidak berbenturan dengan yang lain, sehingga tidak gelabakan di bawah, artinya tidak saling sikut-sikutan. Dan sebenarnya mazhab atau persoalan-persoalan kemarin itu kan memang imbas dari politik politik dari 2014, 2018 kemarin, dan bentar lagi kan musim-musim politik nih Kiai. Khawatirnya dari beberapa kader kita itu terjerumus lagi ke persoalan persoalan ini. Gini, saya tertarik, sering saya ikut mendengar Gus Dur baik langsung, baik tidak dari buku-bukunya, juga Johan Effendi yang beliau sudah almarhum semuanya, sudah almarhum. Itu kita itu sebagai generasi muda berpikir ke depan tapi tidak meninggalkan tradisi. Berpijak kepada tradisi tapi terus berpikir ke depan. Ya betul, kita itu punya konsep, punya kaidah al-muhafadzatu al-qadim shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Itu udah. Tapi al-akhduhnya itu di mana? Sering. Itu kalau kita bahas itu bisa berapa semester itu al-akhdu itu.
Itu menurut menurut Abid Al-Jabiri itu al-akhdhu itu apa segala macam. Nah, terus sebagai generasi muda NU kita itu ya sebetulnya tidak eksklusif. Kita harus inklusif, terbuka terhadap pemikiran-pemikiran yang lain. Iya. Kalau kita itu tidak pernah terbuka, maksudnya terbuka itu ya kita harus membaca semuanya. Jangan hanya membaca apa yang anggap kita benar, ini kelompok kita. Kita juga harus membaca yang di luar itu, melampaui. Karena apa? Ada kalau di dalam istilah itu bahasa saya ada mu'tabarah, ghairu mu'tabarah. Sejak kapan ada ghairu mu'tabarah, ada mu'tabarah? Itu sebetulnya eksklusif itu sudah menyempitkan diri. Kan akhirnya kalau ini muktabar, ini tidak betul, sudah menutup yang lain. Kita tidak akan pernah membaca pikiran orang lain, yang sebetulnya orang lain itu ulama. Gitu loh. Ulama. Tapi kita tidak, ada mutiara di situ, tapi kita tidak mau ambil. Kan gitu. Makanya ada sekarang itu, wong Imam Syafi'i sendiri, barang siapa di sana itu sah, sahih, yaitu mazhab saya. Fahuwa madhabi, kata Imam Syafi'i. Juga Imam Hanafi juga seperti itu. Kenapa mereka-mereka ini tidak dijadikan teladan dan dibaca dengan serius pikiran-pikiran beliau-beliau ini? Kita itu memang pengikut ya, taklid lah kita ya. Tapi kita juga harus membaca. Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begini? Gitu. Wong zaman sekarang jangan ribut masalah kecil. Saya itu sering kita itu. Ya kelompok mereka ya, mereka Wahabi lah umpamanya. Mereka tidak paham Wahabi. Saya kadang-kadang ini katanya Kiai Wahabi. Apa dia itu paham kalau tentang Wahabi yang dianggap kita Kiai Wahabi? Loh masa yang dipersoalan kok masalah makanan, maulid, hidangan, ngapain itu? Mereka itu urusan teknis. Sial kubur. Ibnu Taimiyah itu bujung Wahabi lah Ibnu Taimiyah itu bujung lah kalau kita katakan bujung. Itu tawassul itu sampai kok. Ayo baca. Ibnu Taimiyah itu soal tawassul sampai. Gak ada yang gak sampai. Soal ayo berdoa kepada mayit sampai. Itu Ibnu Taimiyah itu. Ujung itu. Gurunya yang dianut. Muhammad bin Abdul Wahab itu kalau dikatakan sebagai pendirinya Wahabi, katakanlah begitu. Itu abad 17, sedangkan Ibnu Taimiyah abad ke-12. Ada 5 abad. Tapi karena sanadnya itu sambung ke Ibnu Taimiyah, dia itu dianggap pengikutnya Ibnu Taimiyah. Sama dengan kita itu kan tidak pernah berjumpa Imam Syafi'i, tapi Syafi'i ya kita. Lah itu nggak apa-apa. Baca ini sampai ziarah mayit kubur, nggak masalah. Asal niatnya. Jangan kita itu terus menyembah kuburannya. Sampai itu bisa dicek Ibnu Taimiyah. Juga muridnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Lah itu boleh nggak apa-apa. Itu dalam kitab Ar-Ruhnya malah lebih lagi. Ini lebih kepada lokalitas bagi saya. Sehingga membuat ribut-ribut itu. Bukan substansinya. Lokalitas itu apa? Tradisi. Dan tradisi yang di sini Madura beda dengan tradisi yang di Jawa. Apa? Kalau mulutan itu Madura kan terkenal. Sedekah orang yang sandi, orang yang sedekah mau memberi makanan, mau memberi macam-macam lah bentuknya itu berkat-berkat itu. Itu kan cuma bentuk-bentuk sangat lokalitas itu. Dan masalah orang yang sedekah kok. Sedekatul mayyit juga. Iya. Loh, sampai sedekah mayyit. Niat aja kata Ibnu Taimiyah, berniat aja. Ini saya memberi seseorang tanpa dilafalkan, saya memberi seseorang itu tapi untuk abah saya yang meninggal. Itu sah kok sampai Ibnu Taimiyah sendiri. Bisa dicek itu. Nah, ini Kiai. Saya pernah baca sebuah tulisan karya salah satu tokoh Wahabi di Madura itu. Saya baca. Nah, ada poin tentang budaya memang. Nah, terus ada sebuah ungkapan likulli bid'ah dalalah wa dalalah finnar. Kemudian di poin tersebut ada sebuah bid'ah
Nah, di bid'ah itu ada buka tutup kurung kan, biasanya kan pengertian di buka tutup kurung itu Kiai. Di situ diartikan sebagai budaya oleh Kiai tersebut. Nah, ini kan bertolak belakang dengan substansi bid'ah itu sendiri. Kemudian secara bahasa itu juga salah. Apa yang bisa menjadikan persamaan antara bid'ah dan budaya ini menurut yang budaya itu ya, kalau bid'ah itu ya budaya, karena sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasul diadakan. Tapi kan Imam Syafi'i itu al-ahadah al-muhakkamah. Sebuah tradisi itu bisa dijadikan sebuah hukum. Jadi tidak masalah. Masa kita Islam kan bukan Arabisasi, bukan Arab. Kan iya toh? Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Bukan datang untuk Arab, tapi kebetulan dia turun di Arab kan gitu ya. Tidak, bukan orang Indonesia kan begitu. Tapi sangat welcome terhadap tradisi Rasulullah. Makanya ketika orang itu berpakaianlah kamu itu seperti pakaian tradisi di tempat kamu ada gitu. Tidak harus berpakaian Arab. Indonesia ya pakai kopiah hitam. Tapi orang pakai putih tidak apa-apa gitu. Itu sangat Rasulullah begitu. Kalau meninggal, yang lebih bagus itu makamkanlah di tempat kamu meninggal. Kan sebetulnya seperti itu. Jadi ini kadang-kadang kita itu namanya sub-sub itu. Nah, sub-sub itu pada era Abdurrahman Wahid dulu dikatakan sempalan. Sempalan. Sempalan itu kadang-kadang dia itu karena tidak dipakai di mainstream. Akhirnya dia itu mengelompok, mengecil itu namanya sempalan itu. Sering itu yang bikin masalah. Nah, itu bikin masalah. Jadi kalau tapi tokoh-tokoh Wahabi pusat datang gitu imamannya ya. Tokoh-tokoh Wahabi pusat datang ya. Ya karena mereka itu sudah bukan kepada bagaimana cara berpikir, tapi bagaimana cara memperbanyak pengikut akhirnya. Sudah politik sudah. Urusan masa. Urusan masa udah politik. Nggak pernah ditanya bagaimana pikiran apa sampean sudah baca, sudah paham betul siapa Ibnu Taimiyah, siapa Muhammad bin Abdul Wahab, terus gurunya siapa, dia pernah di Irak. Pernah di Irak dia, pernah di Irak segala macam. Jadi samalah. Kenapa Abdul Qadir Jawas itu berpikiran seperti itu? Ya kita maklumi aja, mungkin dia tidak membaca yang lain dan hanya itu saja. Ijtihad dia. Tapi juga salah ketika dia menyalahkan orang lain. Bagi saya mari kita mencari titik kesamaan. Jangan memprovokasi sehingga memang ada ini kelompok-kelompok yang Indonesia ingin dijadikan seperti di Suriah, di Yaman, di Libya. Itu ada kelompok, tapi Indonesia ini saya yakin. Nah, ini maksudnya saya pentingnya bermadzhab. Kita satu pikiran gitu ya. Pentingnya bermadzhab di sini akhirnya kita dengan NU Muhammadiyah bagaimana memelihara kesatuan ini, kesatuan negara ini. Nah, itu yang maksud pentingnya bermadzhab. Yang penting kita tidak saling menyalahkan. Kafir, sesat. Itu kan lucu. Sesat di mana wong kita itu sholat, kata Imam Ghazali. Wong kita sholatnya menghadap itu bukan menghadap ke Gunung Seleret ya. Tapi kita menghadapnya ke kiblat. Puasanya tetap Ramadan, tidak puasa macam-macam lah. Jadi kita itu sebetulnya. Jadi mari kita berhenti ada provokasi atau saling ini sopak ini tapi memang fundamentalisme itu namanya fundamental itu tidak jelek sebetulnya, karena dia itu sangat kekeh terhadap Al-Quran dan hadis. Gak ada jeleknya, siapa yang ada jelek, tapi ya harus, kalau kamu mau menjadi orang ya alim, orang seulang lama ya baca yang lain lah, karena Al-Quran tidak bicara sendiri, hadis juga tidak bicara sendiri gitu loh, kan gitu.